Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu hari Ahad ini, di bulan Sya'ban yang penuh barokah insyaallah. 1 bulan lagi menjelang bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kitab Iqra' Al-Quran, ya, dan juga kita tadabbur tipis-tipis menggunakan tafsir Al-Baghawi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ada sedikit gangguan jaringan, ya, mohon maaf. Untuk memberikan kajian pada hari ini, langsung saja kita baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana bi barakatihi fid dharain amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin, ya, minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat 92 dan 93, ya. Ayat 92 dan 93 kita sudah iqra', ya. Kemudian ayat 93 kemarin baru kita iqra' saja, ya. Tadabburnya belum, ya, kemarin. Ayat 93 ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Jadi ketika di ayat 90 itu, ya, ketika orang-orang Yahudi diseru oleh Rasulullah untuk beriman, untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim, ya, yang mana saat itu, ya, orang-orang Yahudi juga banyak sekali yang hidup di Madinah, gitu, zaman Rasulullah. Nah, kemudian ketika turun Al-Quran dan juga Rasulullah saat itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, yang mana otomatis ketika datang Rasul akhir zaman untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu, orang-orang yang hidup di zaman itu juga harus beriman, ya, harus mengikuti Rasulullah dan beriman kepada kitab yang dibawanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Salah satu dakwah yang disampaikan Rasulullah tidak hanya kepada orang-orang kafir saja, kafir Quraisy saja, ya, ataupun orang-orang Madinah saja, tetapi Rasulullah juga dakwanya kepada para orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi diseru untuk beriman, ya, kepada Allah, mengikuti Rasulullah dan mengikuti kitab yang dibawa, yaitu Al-Qur'anul Karim, mereka di ayat 90 itu jawabnya apa? Jawabnya adalah qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami cukup, ya, kami cukup beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Maksudnya kepada nenek moyang kami, yaitu kitab Taurat, gitu. Ya, ngapain kita harus percaya pada kitab yang kamu bawa, gitu. Nah, kami saja, ya, kitab Taurat itu sudah lengkap, ya.
Kemudian ya, ketika mereka bilang seperti itu, berarti apa? Berarti mengingkari kitab yang diturunkan Allah di akhir zaman, yaitu kitab yang diturunkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad gitu, ya. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Kemudian mereka itu selain tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka ingkar, mereka kafir, ya, mereka tidak mau percaya pada kitab yang datang setelah kitab Taurat gitu. Padahal kitab-kitab yang datang setelah kitab Taurat itu ya sama isinya gitu. Sama dalam hal apa? Dalam hal tauhid, mengisahkan Allah. Ya Tuhannya ya hanya Allah gitu, sama Tuhannya. Tuhannya Nabi Musa ya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad gitu. Tidak ada perbedaan gitu. Dan isinya pun Al-Qur'an itu musodikon, ya, musodikon lima ma'ahum. Tidak ada yang istilahnya melenceng gitu, ya. Dalam artian musodikan itu membenarkan ya isi kitab Taurat itu gitu. Kemudian kalau andekan mereka benar-benar beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, dalam artian yang diturunkan kepada nenek moyang mereka, pasti mereka akan mengikuti Nabi Muhammad. Pasti mereka akan percaya kepada Al-Quran. Karena dalam kitabnya itu ada ayat ya yang menjelaskan kalau ada nabi penutup para nabi. Ada nabi yang mana diutus Allah ya sebagai nabi akhir zaman. Itu dijelaskan secara detail di kitab mereka. Ya, kalau andaikan mereka benar-benar beriman kepada Taurat, maka pastinya mereka mengikuti Rasulullah. Pastinya juga mereka itu beriman kepada Al-Quranul Karim gitu. Mereka tidak mau beriman itu karena apa? Karena mereka ada rasa iri, ada dengkinya ya. Kenapa justru nabi yang ditunggu-tunggu ya sebagai nabi penutup para nabi, nabi yang paling mulia, justru lahirnya ya bukan dari golongan mereka gitu, bukan dari golongan Bani Israel ya. Itu malah mereka lahirnya dari Bani Ismail ya. Kalau diurut-urut sebenarnya mereka saudara juga gitu. Karena sama-sama adalah keturunan Nabi Ibrahim gitu kan. Bani Israel ya sama Bani Ismail kan sama saja kan gitu. Sama saudaranya gitu. Karena keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian untuk menyangkal ya perkataan mereka itu di ayat 91-nya itu, kalau andikan kalian benar-benar beriman ya, yakin kepada kitab yang Allah turunkan kepada nenek moyang kalian yaitu kitab Taurat, ya, mengapa ketika diutus nabi-nabi ya kalian gemar apa? Mengingkarinya gitu. Bahkan sebagian nabi itu kalian bunuh ya, Nabi Zakaria ya, Nabi Yahya itu kan mereka bunuh gitu. Nah, kalau andikan mereka beriman, ini merupakan sangkalan ya yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad ya untuk disampaikan kepada mereka Bani Israel atau orang Yahudi saat itu gitu. Kemudian di ayat 91-nya juga sebagai sangkalan mereka, kalau benar-benar mereka beriman kepada kitab mereka, kenapa ya ketika Nabi Musa, nabi mereka itu datang dengan bayinat, ya datang dengan bukti-bukti yang sangat jelas, ya mukjizat yang sangat luar biasa banyak sekali, mulai tongkatnya bisa berubah sebagai ular, ya kan? Tongkatnya bisa ketika dipukulkan di lautan, ya lautannya bisa berubah menjadi jalan yang bisa dilewati. Ketika mereka tersesat ya di padang pasir, ya padang tih itu, ketika mereka kelaparan, ya Nabi Musa meminta Allah untuk memberikan nikmat, ya mereka mendapatkan nikmat yang tanpa kerja. Ya langsung Allah turunkan ada man, ada salwa ya.
dan lain sebagainya. Banyak sekali bukti-bukti yang dibawa Nabi Musa. Tetapi justru bukti-bukti yang begitu banyak mereka tidak beriman, masih aja mencari Tuhan selain Allah. Ketika Nabi Musa ya kan, dipanggil Allah di Bukit Tursina, hanya sebentar saja, cuma 40 hari, mereka sudah menyembah apa? Menyembah patung anak sapi. Sudah menduakan Allah gitu. Nah, ini sebagai sangkalan mereka juga gitu. Nah, kalau andikan mereka benar-benar beriman kepada kitab Taurat. Kemudian ayat ke berapa? 93 ya. 93 kemarin kita sudah irab juga ya, yang mana tadaburnya kemarin belum ya. Di sini juga sama ya, sebagai sangkalan kepada orang-orang Yahudi ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Dan ingatlah gitu. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah kalian, maksudnya mengambil sumpah kepada nenek moyang kalian, orang-orang Bani Israil itu kan, dengan apa? Dengan cara bahkan mengangkat bukit Tursina. Ya, kalau mereka tidak mau mengambil sumpah itu, mau apa namanya kalau bahasa Jawanya diberikan, ya, ditimpakan kepada mereka. Tetapi dengan hal itu mereka mau mengambil sumpah. Ya. Sumpahnya apa? Nah, titahnya Allah kepada mereka, khudhu ma'atainakum biquwwati wasma'u gitu. Ambillah apa yang Allah berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat itu kan. Kitab Taurat kan anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka sebagai apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Ya, mereka disuruh untuk apa? Untuk mengambil, memegang dengan erat-erat kitab Taurat itu. Wasma'u, dan dengarkan ya. Dengarkan apa? Apa yang menjadi pelajaran ya, di dalam kitab Taurat itu. Ketika diambil sumpah seperti itu, mereka jawabnya apa? Qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, qalu sami'na, kami itu sudah mendengar. Ya, kami dengar ya perjanjian itu. Tetapi wa asaina itu mereka ingkar gitu. Ngomongnya mereka itu beriman ya, mengambil kitab Taurat itu, menjalankan isinya, tetapi meskipun dia sami'na ya, bilang sami'na, tetapi dia juga asoina, ingkar gitu. Ya, tidak menjalankan isi yang ada di dalam kitab Taurat itu gitu. Bahkan memilih dan memilah ya. Kalau andaikan ada hal-hal yang menguntungkan, dia dilaksanakan, mereka melaksanakan isinya. Tetapi banyak sekali isi-isi yang ada di dalam kitab Taurat itu justru mereka campakkan. Bahkan mereka tidak segan-segan menggantinya, mentahrifnya gitu, memalsukannya kitab-kitab mereka itu. Wa usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Karena mereka itu sudah kesengsem, kalau bahasa Jawanya itu apa? Kesengsem itu. Sudah cinta mati kan gitu. Hatinya itu sudah kandung jatuh cinta ya. Jatuh cinta kepada apa? Kepada ijel itu gitu. Kepada patung ya, anak sapi yang terbuat dari emas ya. Yang dibuat oleh Samiri kan, itu kan kisahnya sudah lama kita bahas gitu kan. Karena kekafiran mereka gitu. Mereka pengen ada Tuhan yang real, yang kelihatan gitu, yang ada kelihatan ya, bisa dilihat kan gitu, secara real gitu. Mereka sudah, hatinya itu sudah kadung, namanya orang jatuh cinta kan, ya. Orang jatuh cinta itu kan kadang nggak memandang apa dia jelek atau apapun kan. Ya kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja kan. Mereka juga seperti itu. Hatinya itu sudah kadung kesengsem gitu kan, sudah kadung apa ya, meresap di dalam hatinya itu cinta mati kepada ijel itu gitu. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, alangkah jahatnya gitu, alangkah buruknya iman kalian itu kan. Iman kalian yang mengajarkan ya, mengajak kalian untuk menyembah selain Allah gitu kan.
Berarti iman apa itu? Iman apa itu yang mengajarkan menduakan Allah? Padahal semuanya adalah Allah, anugerah dari Allah. Bani Israel itu ya kaum yang sangat dimuliakan Allah dengan begitu banyak karunia-karunia yang Allah turunkan kepada mereka. Tetapi balasannya apa? Balasannya mereka justru ingkar, justru mensekutukan Allah dengan hal-hal yang tidak benar, yaitu makhluknya. Ya, ijel itu kan makhluk kan, selain Allah berarti makhluk gitu. Ya, menyembah selain Allah. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minun. In kuntum mu'minin ya. Kalau benar-benar kalian iman ya. Iman apa kok seperti itu kan? Iman apa yang bisa mengajarkan kalian menduakan Allah? Iman apa yang mengajarkan kalian untuk mensekutukan Allah? Tadabbur ayat yang 93 ya. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-94 ya. Kita i'rab dulu ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul adalah fi'lu amrin ya. Qul di sini adalah kata kerja perintah, katakanlah ya. Ini berarti Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul katakanlah wahai Muhammad. Mabniun ala sukuni, fi'il amar ini dia mabni sukun, qul ya, sukunnya di huruf lam. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Ya, kalau di sini fi'ilnya maklum gitu. Kalau fi'ilnya majhul pastinya ada naibul fa'ilnya. Di sini fi'il amar ya. Fa'ilnya adalah dhamir ya, kata ganti yang mustatir tersimpan di dalamnya secara apa? Wujuban, secara wujub pasti gitu. Takdirnya apa? Anta. Qul anta gitu. Katakanlah engkau wahai Muhammad gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il yaitu qul katakanlah ya wahai Muhammad kan gitu. Katakanlah engkau wahai Muhammad. Berarti kan fi'il fa'il ini namanya jumlah kalimat gitu. La mahalalaha minal i'robi. Kalimat ini tidak menempati posisi i'rob. Sebagai apa dia? Isti'nafiyatun, sebagai kalimat baru. Berarti nggak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya gitu. In adalah harfu syartin. In di sini adalah huruf syarat. Yang mana huruf syarat ini mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya, in. Kanat ya terdiri dari kana dan taknis ya. Kana itu adalah fi'lu madin naqisun ya, fi'il madhi yang naqis, fi'il yang tidak butuh fa'il tetapi butuhnya isim, yaitu isim pertama sebagai isimnya, isim kedua sebagai khobarnya. Ini namanya fi'il madhi yang naqis. Mabniun alal fathi, karena di sini ya dia mabni fathah fi mahali jasmin, tetapi dalam posisi i'rob ya, karena itu fi'il madhi mabni ya tetap tidak berubah, tetapi dalam i'rob itu menempati posisi i'rob jazm. Kenapa dia menempati posisi i'rob jazm? Kedudukannya apa? Wa huwa fi'lu syarti, karena kanat di sini adalah fi'il syarat. Jadi in itu berarti huruf syarat yang jazim ya, huruf syarat yang bisa menjazmkan dua fiil ya, fiil syarat dan fiil jawab. Berarti bisa mempengaruhi gitu. Berarti namanya amil gitu. Amil jazim ya, amil yang bisa menjazmkan dua fiil yaitu syarat dan jawab. Nah, makanya di sini karena meskipun mabni dalam i'rob menempati posisi i'rob jazm. Yang menjazmkan adalah in ini kan, in jazim ini ya, in huruf syarat. Wa ta'u, taknya kanat itu ya, takna adalah lit taknisi. Tak taknis menunjukkan bahwa isimnya itu berupa mu'anas ya, berupa isim mu'anas. Makanya di sini harus ada tak taknisnya.
Tak ta'nis itu harfun mabniun ala sukuni, huruf yang mabni sukun. Kanats ya, sukunya sukun. Taknya sukun ya. Kemudian lakum ya, la dan kum. Alamu harfu jarin, lamnya berupa huruf jar. Dia mabniun alal fathih, dia mabninya fathah lam gitu. Kemudian kumnya adalah domirun mutasilun. Domir kata ganti yang mutasil. Mutasil itu nempel pada huruf jar di sini ya, lakum ya. Dia mabniun ala sukuni, mabninya sukun, lakum gitu. Tetapi alladzi hurrika ila dhammi menjadi lakumut ya. Berarti harusnya lakum sukun, tetapi di sini diberi harokat dhamma. Dihidupin dengan harokat dhamma. Alasannya apa? Man'an lil tiqa'is sakinaini. Ya, agar tidak bertemu dua sukun. Mana dua sukun itu? Yaitu sukunnya mim dan sukunnya huruf apa di sini? Huruf dal ya. Ini aslinya ya, al dan dal gitu. Bukan sukunnya huruf dal, huruf lam ya. Di sini lam itu aslinya sukun ya. Berarti ada double sukun, sukunnya mim dan sukunnya lam. Di sini alif fasol tidak berpengaruh. Maka di dalam rumus bahasa Arab itu enggak boleh dua huruf ya berjajaran itu berharokat sukun. Maka yang di depan harus dihidupkan dengan apa di sini? Dengan harokat dhamma. Fi mahali jarin bilami. Yang mana kum ini tadi ya domir yang dia itu mabni ya, mabninya sukun, tetap dalam keadaan sukun yang dihidupin dengan harokat dhamma, tetapi dalam i'rab itu menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia menempati posisi i'rab jar? Karena majrurun bilami, dijarkan dengan huruf jar lam ini ya. Ini kan huruf jar, berarti setelahnya adalah majrurun ya bilami. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya apa? Maksudnya la dan kum. Jarnya itu la, majrurnya itu kum gitu. Laka fihi wajhani minat ta'liki. Nah, di sini lakum ya. Jar majrur itu pasti muta'alik ya, ada kaitannya, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya, dia akan mempunyai arti ketika dia terkait dengan kata lainnya. Di sini ada dua versi takliknya gitu. Yang mana yu'athironi fi irobi kholisotan al-a-tiyati. Yang mana takliknya itu ya bisa memengaruhi i'rabnya kholisotan ya, lafal kholisotan itu yang berada di setelahnya ya, atiyah. Apa ya, takliknya apa namanya? Terkaitnya itu muta'aliknya apa? Yang pertama, dia muta'alikun bimahzufin. Lakum ini terkait pada lafal yang mahzuf. Sebagai apa yang mahzuf itu? Khobarukana muqaddamun. Sebagai khobarukana muqaddamun. Khobarnya kana yang didahulukan gitu. Berarti kana itu kan mempunyai isim, ya isimnya, dan khobar kan. Nah, ternyata khobarnya itu mahdzuf, yang mana khobar mahdzuf itu muqaddam, ya didahulukan dari isimnya gitu. Kemudian kalau andekan muta'aliknya lakum itu ya pada lafal yang mahdzuf, yang mana mahdzuf itu sebagai khobarnya kana, maka lafal kholisotan sebagai apa? Sebagai halun mansubun, sebagai hal keterangan keadaan yang mansub. Ya, hal itu kan pasti nasab kan? Kita sudah pelajari itu. Isim-isim yang pasti nasab itu salah satunya adalah hal, gitu kan? Keterangan keadaan. Hal mansub wa alamatu nasbi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah, yaitu kholisotan gitu. Kemudian wa sahibul hali, kalau ada hal keterangan keadaan ya, pasti ada sahibul hal. Yang dijelaskan keadaannya itu namanya sahibul hal. Mana sahibul hal? Sahibul halnya adalah lafal ad-daru. Ya, ad-daru. Itu versi yang pertama ya, taklik yang pertama ya. Kaitannya dengan
khobar mahdzuf. Kemudian yang kedua, muta'aliknya ya, muta'alikun bikana. Berarti lakum itu terkait pada lafal kana secara langsung gitu. Muta'alikun bikana au bismil fa'ili kholisotan, atau dia terkait pada isim fa'il kholisotan yang berada di belakangnya itu kan gitu. Nah, berarti boleh pada kana secara langsung, boleh dia muta'aliknya pada kholisotan. Kalau andaikan dia muta'aliknya pada kana atau kholisotan, maka kholisotan, lafal kholisotan itu sebagai apa? Khobaru kana. Sebagai khobarnya kana. Yang mana khobarnya kana itu mansubun, i'rabnya pasti nasab kan gitu. Khobarnya kana itu pasti nasab. Wa alamatu nasbihi apa? Tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathahnya. Jadi lafal kholisotan itu kita jadikan hal yang mansub, kita jadikan khobarnya kana ya pasti mansub juga gitu. Sama-sama nasabnya. Kemudian lafaz ad-daru. Ad-daru adalah ismu kana, mu'akhorun ya, isimnya kana yang mu'akhor. Nah, ini berarti kalau takliknya yang pertama ya, ngikutin yang pertama. Kalau kedua kan khobarnya sudah di belakang kan gitu. Berarti nggak usah isimnya mu'akhor gitu. Jadi ini berarti ngikutin versi taklik yang pertama. Dar ini sebagai isimnya kana yang mu'akhorun, yang diakhirkan. Yang mana isimnya kana pasti apa i'rabnya? Marfu'un, ya namanya isimnya kana pasti rafa kan gitu. Wa alamatu rafihi adhamatu, tanda dia rafa adalah memakai harokat dhamma, ad-daru gitu. Jadi kita masih ingat ya, fungsinya kana adalah tarfa'ul isma wa tansibu al-khubar, merafakkan isim dan menasabkan khubar. Isimnya daru, maka dia harus rafa. Kemudian kata al-akhiratu, ya, ini rafa juga kan? Adaru al-akhiratu kan gitu. Sebagai apa kok rafa di sini? Sebagai sifatun ya, berarti sifatnya dar. Ya, sifatnya dar atau naatnya lafal dar ya, sifat atau naat itu sama ya. Yang mana sifat itu kan fungsinya sebagai tabi kan, sebagai pengikut. Kalau yang diikuti rafa maka dia marfu'atun, ikut rafa juga kan gitu. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa apa? Ad-dhammatu, harokat dhamma yang dohiroh, yang kelihatan. Kemudian indallahi. Inda adalah dzarfun mansubun, dzaraf yang i'rabnya nasab. Ya, dzaraf kan termasuk mansubatul asma ya. Isim yang mansub ya. Inda berarti dzaraf apa ini Bapak Ibu sekalian? Inda di sisi Allah. Berarti dzarafnya dzaraf makan ya. Keterangan tempat ya. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah, inda. Yang mana dzaraf itu seperti jar majrur, muta'alikun juga gitu. Terkait pada lafal lain sehingga dia mempunyai makna yang sempurna. Muta'alikun bismil fa'ili kholisotan. Dia terkait ya atau terikat pada lafal kholisotan yang berada di belakangnya. Wa inda selain dia dzaraf makan, inda juga sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Karena di sini ada Allah ya. Allahi ini adalah lafdzul jalalati, lafal yang mulia, lafal yang agung, sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya inda ya. Indallahi, di sisi Allah. Nah, berarti mudhof ilaih. Yang mana mudhof ilaih ini pasti apa i'rabnya? Majrurun, pasti jar i'rabnya gitu. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur apa? Kata Allah, al-kasratu, memakai harokat kasroh ya, indallahi kan gitu. Kemudian kholisotan, laka fiha wajhani minal i'rabi sabaqo bayanuhuma. Kholisotan ini mempunyai dua i'rab kan di sini, memakai dua versi i'rab, mempunyai dua versi i'rab yang mana sudah kita jelaskan i'rabnya di pembahasan ini kan. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Berarti sabaqo bayanuha, penjelasannya sudah lewat gitu.
Kemudian min adalah harfu jarin, huruf jar, yang mana mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Duni ismun majrurun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur duni ini adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min dan duni, muta'alikun bi kholisotan, terkait pada lafal kholisotan. Wa duni, dan lafal duni juga sebagai apa? Mudhofun, ya. Berarti pangkatnya double, 2 pangkatnya. Sebagai isim majrur bimin, dan juga dia sebagai mudhof gitu. Kemudian kata an-nasi adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya duni. Yang mana mudhof ilaih itu i'rabnya pasti apa? Majrurun, i'rabnya jar. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah, min dunin nasi gitu. Fatamannau, ya, fatamannau ini ya ada fa-nya, ya. Fa-nya itu al-fa'u waqi'atun fi jawab bisyarti. Fa-nya itu adalah fa jawab, ya, jawab syarat, ya. Yang ada di depan tadi kan in, gitu kan, itu. In itu huruf syarat, maka di sini fa-nya adalah sebagai huruf jawab. Wahiyatu fitu rabta syarti bil jawabi. Ya, fungsinya fa jawab ini apa? Merobet, robet itu adalah mengaitkan, ya, atau menali, ya, antara syarat dan jawab, ya, menyambungkan antara syarat dan jawab, ya. Syarat jawab itu harus gitu, harus ada gitu. Kalau andaikan ada syarat saja tanpa jawab itu belum menjadi kalam, ya, belum menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, belum gitu, ya. Contohnya in, ya, in tata'allam, jika kamu belajar, ya, jika kamu belajar. Kalau nggak ada lanjutan kalimat lainnya, maka di situ belum menjadi apa? Belum menjadi kalam. Jika kamu belajar, udah diem aja gitu, mutakalimnya diem saja, tidak ada lanjutan omongan lain, maka itu bukan menjadi kalam, ya, bukan berupa jumlah yang mufidah gitu, karena nggak ada jawabnya. Jika kamu belajar, maka kamu akan sukses. Berarti di sini kan ada syarat, ada jawab gitu. Nah, ini menjadi kalam namanya, atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Maka fa-nya di sini fa jawab, ya, yang bisa menali, ya, atau menghubungkan antara syarat dan jawab. Kemudian fa di situ berupa harfun mabniun alal fathi, huruf yang mabninya fathah. Wa tamannau, kata tamannau yaitu tamanna dan wau, ya. Ini ada 2 kalimat, ya, fiil dan isim dhamir, ya. Yaitu tamannau fi'lu amrin, ya, kata kerja perintah. Yang mana mabniun ala hadfin nuni, dia fi'il di sini mabni dengan membuang huruf nunnya. Mabninya adalah hadfun nun, ya, bukan mabninya sukun, tetapi mabninya dengan membuang huruf nunnya. Wal wau, waunya di sini wa tamannau itu dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil, dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali raf'in, ya, menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya tamanna. Ya, tamanna plus wau menjadi tamannau, ya, tamanna fi'il fi'il amar, ya. Fa'ilnya adalah wau dhamir mutasil itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il wa tamannau itu fi mahali jazmin, menempati posisi i'rab jazm. Kenapa kok menempati posisi i'rab jazm? Sebagai jawabu syarti, sebagai jawabnya syarat. Jawabnya syarat juga harus jazm i'rabnya. Karena ada in tadi kan yang membuat jazm itu kan. In jazm itu gitu. In huruf syarat, ya. In huruf syarat yang mempengaruhi 2 fi'il, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab. Maka sama-sama harus jazm.
Wa jumlatu syarti wal jawabi. Adapun jumlah syarat dan jawabnya secara keseluruhan ya. Berarti mulai ingkanat ya lakumud darul akhiratu sampai fatamannau ya. Berarti kalimat sempurna kan ini. Fi mahali nasbin yang menempati posisi i'rab nasab sebagai apa dia? Maqaulul qauli. Sebagai perkataan yang diucapkan dari apa tadi? Dari kul tadi kan gitu. Kul ingkanat kan gitu. Kul katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu sampai fatamanau. Nah, ini berarti perkataannya Nabi Muhammad yang disampaikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kemudian kata al-mautam adalah maf'ulun bihi sebagai objek, sebagai maf'ul bihnya tamannau. Yang mana maf'ul bih itu pasti apa i'rabnya? Pasti mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi tanda dia nasab apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah. Ya, al-mauta gitu. Kemudian in adalah harfu syartin, huruf syarat. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun ya. Ini sama lagi ya, innya huruf syarat yang jazim. Kemudian kuntum. Kuntum itu dari kata kun, kana ya, kana dan tum ya, menjadi kuntum. Ya fi'lu madin, fi'il madhi yang naqisun naqis. Dia mabniun ala sukuni, mabninya sukun. Kenapa menjadi mabni sukun? Aslinya kana menjadi kun, tum kan gitu. Mabninya sukun karena litisoli bidomirin min domairi rofi al mutaharrikati. Karena kana bertemu dengan salah satu domir ya dari domir-domir rafa mutaharrikah yaitu tum menjadi kuntum gitu. Enggak boleh kanatum, enggak boleh seperti itu, menjadi kuntum. Kemudian tumnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil, dia mabniun ala sukuni, mabniya sukun, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Kemudian kata sodikina, lafal sodikina adalah khobaru kana, sebagai khobarnya kana. Yang mana khobarnya kana itu i'rabnya pasti apa? Pasti mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi apa di situ? Al ya'u memakai huruf ya. Shodiqina. Ini tanda nasabnya dia adalah ya. Kenapa memakai tanda ya? Tidak memakai fathah kan gitu, tanda aslinya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena kata shodiqin itu berupa jamak mudzakar salim. Ya, tanda nasabnya dia memakai huruf ya. Wa jawabu syarti. Nah, tadi kan ada in syarat ya, pasti ada fiil syaratnya. Wa jawabu syarti. Adapun jawab dari syarat in kuntum shodiqin itu mahdzufun dibuang. Yang mana yastadilu alaihi minasyaqi. Ya, dibuang dari mana kita taunya? Kita taunya dari siakul kalamnya, dari konteksnya ya. Konteks dari perkataan ini ya sudah ketahuan dari konteksnya. Wa takdiru, takdirnya apa? In kuntum shodiqina fatamanaul mauta. Jika kalian orang-orang yang benar dalam artian apa yang kalian katakan itu, yang kalian sampaikan itu benar-benar ya, maka coba kalian meminta kematian itu gitu kan. Nah, berarti orang Yahudi itu ya salah satu perkataan yang ngawur kan gitu. Perkataan yang ngawurnya itu bilang bahwa mereka pasti ahli surga ya. Pasti ahli surga ya. Yang mana hanya khusus buat mereka gitu. Surganya itu khusus buat golongan mereka. Nah, golongan lain ya neraka kan gitu. Ini hati-hati ini. Kalau andikan ada sekarang pun ya yang mengklaim bahwa kita yang paling benar, kita yang pasti masuk surga, yang golongan lainnya itu salah, pasti neraka, kan gitu. Itu berarti ngikutin orang Yahudi ini, kan gitu. Menganggap bahwa golongan mereka lah yang berhak masuk surga, golongan lainnya pasti neraka, kan gitu. Nah, ini akhirnya apa? Sangkalan Allah kepada mereka yang disampaikan Nabi Muhammad. Kalau andikan benar ya perkataanmu itu, coba kalian minta kematian pada Allah gitu.
Karena namanya masuk surga kan dengan syarat harus mati kan gitu. Kalau masih hidup ya kalian masih di dunia gitu. Coba ya minta kematian itu berani enggak kan gitu, ditantangin gitu kan. Wa jumlatu syarti wal jawabi. Adapun jumlah syarat dan jawab berarti secara keseluruhan ya, in kuntum shodiqina fatamanaul mauta. Fi ma'ali nasbin ya, menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Dakhilatun fi hayyizi maqaulul qauli. Dia masih masuk pada konteks maqaulul qauli, perkataan yang dikatakan ya. Berarti perkataan Nabi Muhammad ya, kul, katakanlah wahai Muhammad, apa yang dikatakan ya, in kuntum shodiqina fatamanaul mauta. Baik, kita tadabbur sebentar ya. Oke, kita memakai tafsir Al-Baghawi ya. Qauluhu ta'ala, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi wa dzalika annal yahuda idda'u da'awa batilatan misla qaulihim. Jadi orang-orang Yahudi ini ngaku-ngaku kan gitu. Dalam artian banyak sekali perkataan-perkataan yang ngawur kan, yang dilontarkan dari mulut mereka gitu. Salah satu pernyataan yang batil itu apa? Contohnya ini. Ini direkam dalam Al-Qur'an. Contohnya mereka pernah mengatakan gini, lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat. Ya. Kami itu tidak akan terjilat api neraka gitu. Illa kecuali ayaman makdudah saja, kecuali hanya sebentar saja gitu. Ini sudah kita pelajari ya di Al-Baqarah ayat 80. Nah, ini salah satu statement mereka gitu. Bahwa mereka tidak akan masuk neraka, tidak akan dijilat api neraka kecuali hanya ayaman makdudah saja gitu. Ada juga pernyataan mereka yang ngawur ya, waqalu lan ya, waqalu layyadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara di surat Al-Baqarah ayat 111 ya. Berarti ini belum kita pelajari ya. Mereka ngomongnya seperti apa? Mereka ngomong tidak akan ya, siapapun tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali mereka dari golongan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ini perkataan ngawur mereka. Jadi surga itu milik mereka, gitu kan? Surga itu hanya khusus milik mereka ya, untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian ada lagi ya, ini di surat Al-Maidah ayat 18 ya. Perkataan mereka itu pernah ngomong seperti ini, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kami itu ya anak-anaknya Allah dan juga kekasih-kekasihnya Allah. Ya mana mungkin kita akan dimasukkan neraka? Ya pastinya surga lah kan gitu. Nah itu perkataan mereka seperti itu ya, bahwa golongan lain itu bukan ahli surga. Ini hati-hati ini banyak sekali zaman sekarang pun ya, kalau andikan mereka mengaku Islam ya, beragama Islam, mengikuti Nabi Muhammad, kok masih mengeklaim bahwa surga itu milik golongan mereka dan golongan lain itu pasti neraka ya. Contohnya kayak bid'ah dolalah finnar kan gitu. Nah, hati-hati, ini bisa jadi ya gurunya mereka adalah orang-orang Yahudi itu gitu kan, mengeklaim bahwa surga itu milik mereka sendiri, golongan mereka, golongan lain neraka kan gitu. Fakadzabahumullahu azza wa jalla wa alzamahumul hujjah faqala qul lahum ya Muhammadu in kanat lakumud darul akhiratu indallahi ya'ni al jannata indallah khalisatan ay khasatan min dunin nasi fatamanul mauta. Jadi ketika mereka ngomong seperti itu, ngawur seperti itu ya, Allah menyangkal mereka, perkataan mereka itu ya, mengutus Nabi Muhammad untuk menjawab dari perkataan mereka itu. Untuk perkataan ini,
Ya, omongannya apa? Ya, yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka, in kanat laku darul akhiratu indallah. Andaikan benar darul akhirah itu, yang dimaksud darul akhirah adalah surga itu, ya, khusus kholisotan, khusus milikmu, milik golonganmu, milik nenek moyangmu, ya, dan yang lainnya, ya, min duninas, ya, orang lainnya neraka kan gitu maksudnya, ya. Fatamano, coba kalian minta sama Allah agar dimatikan Allah. Fa'uriduhu was'aluhu li'anna man alima anal jannata makwahu hanna ilaiha wala sabila ila duhuriya ila ba'dal mauti. Karena kenapa? Karena orang masuk surga ya pasti harus melewati kematian itu gitu. Berani enggak gitu, ditantangin. Ya, berani enggak? Kalau andikan benar-benar kalian ahli surga, coba minta Allah untuk dimatikan saat ini. Ya biar masuk surga. Ngapain di dunia? Di dunia kan ribet sekali kan gini. Banyak masalah kan gitu. Banyak kasus ya, harus kerja banting tulang ya. Pergi pagi bahkan pulangnya sampai malam gitu. Capek ngapain di dunia kan capek seperti ini, banyak masalah dan sebagainya gitu. Ya kalau andikan kalian termasuk golongan ahli surga, yakin golongan ahli surga, udah kalian minta mati saja gitu, minta mati kepada Allah gitu, agar dimatikan saat ini gitu, berani enggak gitu, ditantangin seperti itu. Kemudian in kuntum ya, in kuntum sodikina, kalau benar kalian itu ya omongan kalian itu ya sodikin gitu, fi qaulihim, jika omongan kalian itu benar, sodikin gitu. Wakila fatumanu al-mauta iddu ayat wa ya bil mauti alal firqati al-kadhibati. Wa ruya an Abi Abbasin ani bani Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol law tamannawul mauta lagu kullu insanin minkum biriqihi wa ma baqiya ala wajhil ardi yahudiyun illa mata. Jadi mereka itu ya ketika ditantangi seperti itu mereka pasti tidak berani. Mereka sebenarnya sudah tahu gitu bahwa omongan itu ngawur kan gitu. Mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa omongan yang mereka lontarkan itu omongan tanpa dasar. Ya makanya mereka nggak berani gitu. Nggak berani mati, ya nggak berani mati. Karena mereka tahu perbuatan mereka ya selalu melanggar kan gitu. Selalu melanggar ya ketentuan-ketentuan Allah. Ya, melanggar perintah-perintah nabinya kan gitu ya, selalu ingkar gitu. Mereka ketika ditantang seperti itu enggak berani. Ini masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya ya, yang menjelaskan bahwa mereka itu tidak berani gitu. Tidak berani ya ditantang Nabi Muhammad ya untuk meminta kematian saat itu juga gitu. Oke Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah jam 8 ya, sudah bahkan sudah lewat, kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Pelajaran kita pada hari ini kita hanya mempelajari satu ayat ya, 90 berapa tadi? 94 ya. 94 ini ya. Isinya sebenarnya masih ada kaitannya dengan ayat 95 ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan pelajari di minggu depan ya insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa kembali untuk membahas ya i'rab ayat 95 dan kita juga bisa mentadaburinya sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahalamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Tan. Terima kasih Bapak-bapak. Masih